Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam Merah Putih. Ya, selamat berlibur ya di akhir tahun 2024 ini. Semoga kita senantiasa semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Dan semoga tahun depan 2025 kita menjadi manusia yang lebih baik. Oke bosku, ada nih satu momen di mana Irma Caniago kemudian menantang secara tidak langsung menantang Rocky Gerung. Apakah Rocky Gerung hanya berani mengkritik Jokowi dulu? Apakah dia berani mengkritik Pak Prabowo? Dan ternyata itu auto langsung dibuktikan oleh Rocky Gerung dengan beberapa rekam jejak. Oke bosku, seperti apa videonya? Mari kita simak. Ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden, Irma Caniago nantang Rocky Gerung berani nggak kritik Prabowo. ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Kan Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon, ya kan? Iya. Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon Pak? Dikata-katain apa namanya sama presiden akal sesat itu kan? Dia bilang itu apa? Presiden akal sesat. Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya, Jadi menurut saya, ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu. Mungkin emosi kali ya, nggak pernah digubris gitu sama Pak Jokowi, makin menjadi-jadi gitu. Mungkin kepengen direspon ya, gitu. kepengen diundang ke istana. Mungkin gitu. Kalau diundang Tapi nggak diundang-undang kan, orang dilirik aja enggak, direspon aja enggak. Saya pernah tanya Pak. Saya pernah ketemu sama beliau, saya tanya kan kenapa sih nggak direspon gitu, nggak perlu. kawan-kawan kita semua, ya, Bung Refli, terus siapa, Abraham Samad. Saya terus terang kalau di situ itu yang paling saya ini Pak Din Samsudin, ya. Dia kan pernah ketua umum PP Muhammadiyah dan intelektualitasnya di atas rata-rata juga Pak Din Samsudin. Tapi terjebak di dalam permainan-permainan praktis seperti ini, diajak-ajak oleh kelompok ini untuk bergabung, itu yang menurut saya kasihan. Ya, gitu. udah tua ya Pak. Iya. Tua sih nggak sebaya lah mas saya. Ya, tapi kan nggak perlu diajak-ajak hal-hal yang seperti itu harus. Iya, itu. Ya kalau yang lain itu kan memang ada masalah. Kalau Pak Didi kan nggak ada masalah sebenarnya. Tapi saya kira Bang, setelah saya banyak keliling Indonesia gitu ya, saya sih lihatnya nih yang teriak-teriak ini sebagiannya sebenarnya kecil, nggak banyak, tapi suaranya gede. Iya. Suaranya besar, Karena suaranya kemana-mana penuh. Pak, karena kemana-mana bawa toa. Iya. Iya. Sebenarnya nggak banyak, yang begitu itu nggak banyak. Cuman karena mereka itu berada di podcast, di media dan lain sebagainya, jadi kelihatan seperti besar gitu ya. Sebenarnya suaranya yang besar, tapi orangnya nggak besar. Saya tidak langsung dibuktikan Rocky Gerung. Persona presiden sebagai persona. Yang saya kritik, bahkan saya nyinyirin adalah tubuh politiknya, tubuh publiknya, kebijakan publiknya. Bukan persona Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah persona yang sederhana. Dan itu saya bangga. Kesederhanaan cocok bagi dia sebagai kepala keluarga, tapi bukan sebagai kepala negara. Agak lain kan. Pak Prabowo itu akan saya kritik 12 menit setelah dia dilantik. Nah, ngeri kan? Nah. Catat jejak digital hari ini. Catat. Ada orang mengatakan Pak Rocky pasti nggak akan kritik Pak Prabowo. Semoga Irma Caniago melihat ini. 2 kali udah. Tentang potensi kabinet itu tidak diasuh secara metodologis. Karena yang ada di situ adalah mereka datang dari berbagai macam kepentingan disatukan atas alasan ini demi bangsa. Filternya akan mulai terjadi besok, mungkin 2 minggu lagi. Kan kalau kita bayangkan misalnya pidato pertama Presiden Prabowo Subianto, saya akan memimpin demi rakyat, tidak boleh satupun kesempatan diberikan untuk mencuri harta bangsa ini. Sangat ideal, sangat ideologis. Tetapi
Di dalam politik berlaku prinsip ada jarak antara election dan decision. Jarak antara pemilihan dan keputusan itu. Kita mulai membayangkan normativity, dasolnya Prabowo yang Pak Bambang bilang tadi, bisa berjarak dengan dasain. Tadi saya kasih contoh bagaimana dasain itu sudah mendahului dasolan. Tidak boleh memanfaatkan jabatan untuk memobilisasi kepentingan pribadi. Menteri Desa barusan lakukan hal itu. Dasolannya dibatalkan oleh dasain. Kenapa? Karena keinginan untuk berebut APBN. Awalnya merah putih, tapi baru 2 hari. Rocky Gerung kritik kabinet Prabowo. Seorang menteri yang dibrief dengan baik oleh pakar-pakar luar negeri ketika di Hambalang, Menteri Desa memakai kop surat Kementerian Desa untuk memerintahkan kepala desa berkumpul di sebuah desa untuk memenangkan istrinya yang sedang kampanye di desa itu. Dan dari awal kita lihat bahwa briefing Prabowo itu tidak dipahami atau sengaja diabaikan oleh menteri itu karena kepentingan individual, karena kepentingan pribadi. Saya tetap menduga bahwa akan ada keretakan di dalam kabinet. Saya tetap menduga bahwa dengan cara apapun, ide untuk menghasilkan gambaran besar yang dibayangkan oleh Pak Prabowo tidak bisa diserap oleh otak-otak kecil yang ada di dalam kabinet. Itu intinya tuh. Ini kabinet yang sebetulnya diasuh secara remote control oleh Presiden Jokowi. Orang bertanya, kan dia udah lengser. Oh iya, tapi aparatnya masih ada di situ tuh. Dan kemampuan Jokowi untuk menagih tukar tambah masih ada di situ tuh. Saya tanya pada dia, kenapa Anda akhirnya bergabung? Ketika saya kritik, kan saya pernah bilang, usir Pak Prabowo dari kabinet. Itu hak saya, bukan hak kader. Kan begitu kan? Saya fair katakan itu Pak Prabowo. Dulu Pak Prabowo bilang, iya memang itu. Tetapi bangsa ini mesti diurus bersama tuh. Dan karena itu beliau katakan, kalau saya di luar saya nggak bisa bikin apa-apa Pak Rocky. Walaupun diambil risiko untuk dicaci maki itu. Itu fair. Itu yang saya anggap oke, dia prajurit yang tahu etika itu. Dia bilang saya akan bantu Jokowi karena fair, dia katakan, bukan kasak kusuk tuh cari keterangan. Fair, dia bilang iya saya mau bantu karena kalau saya bikin apa-apa siapa yang paham tentang pertahanan, cuma saya. Jadi kita mau pemimpin kita itu diukur pertama kali moralitinya atau etikabilitinya, baru intelektualitinya, baru Pak Prabowo elektabilitasnya terlihat dalam record berkali-kali itu. Intelektualitas Pak Prabowo tidak dipertanyakan lagi dibandingkan dengan yang lain, mungkin second to none gitu. Jadi betul-betul bagus tuh, dia baca buku banyak tuh. Kalau saya diskusi dengan Pak Prabowo, terlihat dia mampu mengabstraksikan problem bangsa. Nah, langsung terbukti kan? Jadi Rocky Gerung itu pasti selalu akan mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, siapapun. Ya karena Rocky Gerung itu menyuarakan kebenaran. Jadi bagi kalian tuh, ya akalnya masih, ya tidak terima akal sehat, yang ikut pahamnya Irma Cariago tuh, mulailah untuk berpikir. Jadi adapun yang dikatakan Irma Cariago, selama itu Pak Prabowo juga, apalagi kebijakan Pak Prabowo seperti apa yang dilakukan kemarin Pak Jokowi, pasti Rocky Gerung kritik itu, ya kan? Gimana menurut pendapat kalian guys? Cantumkan di kolom komentar. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur.